harus bangkit, bisa survive juga dengan semua yang udah Allah rencanakan ini. Maksud aku lebih ke yakinkan diri aku aja. Oke, sekarang aku fokusnya untuk apa nih? Aku fokus untuk membahagiakan diri aku sendiri, mencintai diri aku sendiri, terlebih aku punya anak. Jadi aku lebih ke fokus untuk parenting sama Afnan juga, untuk membersamai anak juga, Kak. Di dalam hati kamu yang diajukan Wardatina Mawa kini resmi naik ke tahap penyidikan. Kenaikan status perkara ini menjadi babak baru dalam polemik yang telah bergulir selama beberapa bulan terakhir. Proses hukum yang semakin serius tersebut turut berdampak pada langkah pribadi Mawa yang memastikan akan menggugat cerai sang suami, Insanul Fahmi. Wardatina Mawa menyatakan kesiapan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Medan seiring perkembangan proses hukum. Sejak awal kasus ini mencuat ke ruang publik, Mawa memang telah menegaskan bahwa gugatan cerai akan dilayangkan apabila proses hukum telah memasuki tahap yang lebih serius. Kini setelah laporan tersebut resmi naik ke tahap penyidikan, Mawa memastikan proses perceraian akan diurus usai Lebaran Idul Fitri. Keputusan ini disebut sebagai bentuk keseriusannya menyelesaikan polemik rumah tangga melalui 2 jalur sekaligus, yakni pidana dan perdata. Di satu sisi, proses hukum pidana tetap berjalan di kepolisian. Di sisi lain, proses perceraian akan ditempuh melalui jalur perdata di Pengadilan Agama. Kenaikan status perkara hingga keputusan Mawa menggugat cerai pasca Lebaran pun memunculkan spekulasi baru. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut bisa menjadi sinyal bahwa penetapan tersangka berpotensi terjadi dalam waktu dekat, bahkan disebut-sebut dapat berlangsung pada bulan suci Ramadan ini. Karena Mawa dan Fahmi ini kan sudah cukup viral di publik bahwa pernikahan siri Inara sama Fahmi itu sebenarnya kan tidak mendapat izin dari si Mawa. Dan undang-undang kita, konstitusi kita memang memperbolehkan istri sah untuk melaporkan dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Dan itu akhirnya diterima oleh pihak kepolisian. Dan hari ini saya dapat informasi yang update bahwa memang perkara laporan Mawa kepada saudari Inara dan saudara Fahmi itu sudah masuk tahap penyidikan. Ingat, ketika perkara sudah naik tahap penyidikan, itu polisi sebenarnya sudah punya alat bukti bahwa kasus itu layak untuk dilanjutkan untuk menetapkan tersangka. Tinggal nanti pemeriksaan lagi ya. Makanya di dalam pidana itu kan ada alat bukti yang harus ada, seperti contoh ada saksi, ya pasti ada petunjuk, ada juga dokumen atau bukti-bukti surat, ada juga di situ adalah keterangan daripada ahli. Kalau soal keterangan daripada terlapor, tersangka itu nilainya 0. Mau dia ngomong apa terserah dia lah. Tapi ketika sudah ada 2 alat bukti yang kuat oleh penyidik, kasusnya naik jadi sidik dan sudah naik. Dan kalau dibilang sudah sidik, belum tentu jadi tersangka. Kalau saya dari kasus yang ada ini antara laporan Mawa kepada Inara sama Fahmi, saya mau sampaikan bahwa pasti ada penetapan tersangka. Kenapa? Karena pernikahan siri memang itu oleh agama itu diperbolehkan, tapi pernikahan siri itu tidak diakui oleh undang-undang atau konstitusi kita. Yang mana yang pertama adalah bahwa menikah siri itu tidak memiliki hak dan perlindungan oleh negara, apalagi perlindungan hukum, karena tidak didaftarkan pernikahannya dan tidak ada akte perkawinan, dan hak-hak mereka termasuk hak waris, hak perlindungan hukum, bahkan anaknya pun itu bisa jadi persoalan karena menikah di luar pernikahan secara undang-undang. Jadi kalau menurut saya bahwa ketika perkara sudah naik sidik, polisi sebenarnya sudah punya alat bukti, tinggal dia memperdalam, lalu ada gelar lagi, lalu akhirnya jadi penetapan tersangka. Dan kasus ini saya rasa akan berlanjut karena konstitusi kita memang tidak mengakui yang namanya pernikahan siri. Pernikahan siri yang diakui oleh agama. Contoh kami di pernikahan gereja atau pernikahan adat, memang kami di kampung banyak, tapi tidak diakui oleh konstitusi kita karena tidak terdaftar. Jadi mungkin hari Senin atau Selasa saya akan berkunjung ke Mabespori, saya akan dorong terus. Segera lakukan gelar perkara untuk menetapkan orangnya atau tersangkanya. Saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kepada Propam Mabespori. Karena kenapa? Ini dugaan pelanggaran berat.
Guys, ini ada info terkait laporan polisi Mawa vs perkara ilegal akses CCTV rumah Inara makin memanas, guys ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Inara, Insano, dan Mawa ya. Nah, ini ada beberapa info lebih lanjut terkait kasusnya mereka. Nah, ini kita lihat seperti apa info kelanjutannya, maaf guys ya. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin Reaction. Ini adalah channel kedua aku. Yang pertama ada Uki Kelvin, dan ini channel kedua yaitu Uki Kelvin Reaction, guys ya. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak dan kita reaction bareng-bareng ya, guys ya. Kira-kira infonya seperti apa? Persinahnya jalan diperiksa, ilegal aksesnya diperiksa. Kalau memang jelas di situ si cowok itu dengan si cewek yang bukan istrinya, ya itu sudah biasa. Waduh, tuh Hotmart Paris aja udah bilang begitu guys ya. Kalau bukti udah kita sampaikan, kita nggak bisa buka di sini karena itu termasuk materi penyidikan. Waduh. Nah, Inara minta maaf dari hati. Ada hati Mawa yang tersakiti. Aduh. Baru saja Inara Rusli mencoba menikmati ujian yang kini tengah ia rasakan dengan bersedekah bersama anak yatim. Di kesempatan ini Inara pun tampak lebih kalem. Jika sebelumnya selalu sesumbar dengan dalil di balik agama, kali ini Inara mendadak merendah dengan mengucapkan permohonan maafnya secara terbuka terkait kontroversi kasus perselingkuhannya dengan Insanul Fahmi. Tetapi permintaan maaf ini dinilai netizen tidak tulus lantaran kasus dugaan perzinahannya sudah naik ke tahap sidik dan ini berpotensi untuk penetapan status tersangka. Itu artinya Inara sukar lepas dari jerat hukum pidana yang akan segera menyeretnya ke penjara. Takutkah Inara? Waduh. Dan saya tidak menerima calon menantu saya di bawah 30. Apa nih, dimarahi Virgon tiap hari, Eva Manurung tetap nekat bela anak mati-matiannya. Tuh guys ya, ini harus lihat Mawa Virgon sudah CCTV. Pengen yang matang usahanya. Mateng puun kata orang. Tapi kami kasih wejangan ya tapi itu untuk lebih selektif lagi. Oh udah, kalau itu tiap hari. Kalau itu hati-hati ya nak. Kan gitu. Kamu tuh bukan cari pacar lagi. Cari perempuan yang bisa untuk ibu sambungnya anakmu. Gitu. Dan saya nggak ada yang umur 27 seneng-seneng, ada yang umur 21 seneng-seneng. Lu ngapain? Ya kan? Saya yang gitu-gitu enggak. Sekarang Virgon jalan berapa? Virgon 39. Dia harus cari yang 32, 34 baru matching. Terus responnya Virgon dikasih jangan usia pasangan. Oke. Siap, Mam. Iya, baik. Sehat duluan ya. Iya. Virgon komentarnya dikasih wejangan tentang umur pasangannya harus di atas 30. Iya, dia juga Pak, udah ngerti. Dia udah ngerti. Iya, Mami. Gitu. Karena lu akan capek sendiri besok. Kalau seusia kayak begitu modelannya. Waduh. Terus habis Apa nih, Insanul Fahmi mengungkap bahwa Mawa diduga menerima uang dan netizen heran kenapa Mawa di sini yang disalahkan guys. Padahal dia yang memulai gitu ya. Waduh. Pasangannya juga diinjek-injek, mengorbankan anak. Gimana? Pasangannya diinjek-injek. Siapa yang diinjek-injek? Elu? Hah? Elu merasa diinjek-injek? Terus ngorbanin anak? Siapa yang ngorbanin anak? Hah? Sebagai perempuan yang udah menikah selama kurang lebih 28 tahun, gue kasih tahu lu ya Insang, kalau perbuatan lu itu minta izin poligami, itu udah nginjek-injek harga diri seorang istri. Tahu lu, hah? Drama dugaan perselingkuhan dan perzinahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi memang belum selesai. Mereka berdua harus berhadapan secara hukum dengan istri sah Insanul, Wardati Namawa. Kedua belah pihak pun saling lapor dan penyelidikan berkembang. Belakangan terungkap kabar bahwa istri sopir Inara Rusli lah yang memberikan rekaman CCTV tersebut ke Mawa
karena tidak tahan dengan pembicaraan dugaan perselingkuhan yang terjadi. Mau ngelaporin Insanul itu? Yang laporan lanjutan Mawa terkait dugaan perjalanan itu mah? Dan itu masih ada lanjutannya lagi pokoknya. Oke. Ya, apakah ada bukti tambahan, Mbak? Ada. Untuk pertanyaannya masih seputar pada intinya bagaimana peran dan keterkaitan dari istri saksi A atau supir ini berkaitan dengan rekaman CCTV. Kira-kira seperti itu. Peran dari si istri ini jadi bermula pada antara si A dan VA, Aspri dan beberapa orang lain. Itu ada grup. Nah, di dalam grup itu ada percakapan yang pada intinya dari kesemua orang yang ada di grup itu tidak ada yang berani untuk menyampaikan bahwa ada dugaan hubungan khusus antara IR dan IF. Nah, kemudian dari istri A ini membaca komunikasi grup tersebut di HP suami, kira-kira seperti itu. Nah, lantas dari komunikasi tersebut, dia coba menghubungi M melalui Instagram DM. Kira-kira awal mulanya seperti itu. Jadi peran istri dari si A ini adalah dia penghubung pertama yang memberikan informasi. Ya, niatnya adalah memberikan informasi, menanyakan terlebih dahulu bahwa apakah IF ini masih terikat pernikahan dengan M. Ternyata pada saat itu masih. Akhirnya diberikanlah informasi bahwa antara IF ini sepertinya ada hubungan khusus dengan IR, kira-kira seperti itu. Udah menjalani fase sulit ini karena ada Mawa berubah jadi wanita keluar rumah gara-gara Inaroh dan Insanul, guys. Ujian kayak gini tuh, aku lebih eksplor semuanya karena dari dulu jujur ya, aku sering di rumah aja Kak. Aku literally disuruh untuk jadi istri soleha dan aku bisa maksimalin itu sesuai apa yang dia mau, apa yang dia minta. Tapi semakin kesini dengan adanya ujian kayak gini, kayaknya aku bisa membuat yang kemarin-kemarin aku terpendam nih semuanya, aku juga bisa kayak nge-explore semuanya. Alhamdulillahnya aku bersama anak aku, kayak kemarin aku baru pulang umroh. Waduh. Sengkarut konflik hukum yang meliputi polemik keluarga Insanul Fahmi dan kedua istrinya, Wardatina Mawa dan Insara Rusli, tampaknya masih jauh dari kata usai. Apalagi dua laporan hukum yang menghiasi perkara sama-sama telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Dan ketika ditemui awak media belum lama ini, Lecumanan selaku kuasa hukum Inara Rusli lantas membeberkan sedikit rancangan langkah yang akan mereka tempuh ke nantinya. Salah satunya adalah rencana kunjungan ke Mabes Polri. Menurut Lecumanan, kedatangannya nanti bertujuan untuk memberi dorongan kepada pihak kepolisian untuk segera melaksanakan gelar perkara dan menetapkan sosok tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal yang dilaporkan Inara. Waduh, intinya Mas Ali melaporkan ya karena dia takut si Insanul ini takut di penjara, jadi mau nggak mau dia mau balik lagi sama Mawa, cuma Mawa nggak mau gitu guys. Jadi ya dia nggak mau melepaskan Inara juga sebenarnya. Jadi mungkin ya nanti kalau dia balik lagi sama Mawa, dia bakal ya diam-diam datangnya si Inaroh lagi gitu guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih terkait info dari mereka? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sekian infonya dari Inaroh untuk hari ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa nih bantu subscribe channel kedua aku yaitu Uki Kevin Reaction ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.